Pagi, Pak Ipan. Pagi, Apa Bu. kabar? Alhamdulillah baik. Oh, syukur hari ini sehat ya Pak ya. Kayaknya Ya, cerah alhamdulillah. hari ini nih Bapak Luar nih. biasa, Bu. Saya boleh duduk nggak nih Pak? Silakan, Bu. Oke, Silakan. ya. Hari ini cerah hari ini kayaknya nih Bapak. Iya. Senyum Pak, senyum, smile hari semangat, ini. yuk. Ya. Pak, saya mau tanya nih, Bapak ngajar bidang studi apa sih Pak? Saya kebetulan di SMA 6 ini untuk pembelajarannya itu di mapel sejarah, Bu. Mapel sejarah. Ya, sejarah Indonesia. Di kelas berapa Pak? Kelas 10, Bu. Di kelas 10. Oh ya. Ini kebetulan gini Pak Ipan, saya ini kan mau coaching nih ke kelas Bapak. Baik, Bu. Jadi nanti dalam tahap coaching ini ada 3, mulai dari pra, kemudian nanti observasi sampai yang pasca. Baik, Bu. Jadi rencananya saya mau coaching di kelas Bapak. Boleh, silakan, Bu. Ya, Boleh. berarti Bapak bersedia ya? Siap, Bu. Oke. Nah, ini sebelum kita melakukan observasi apa ya? Iya, Bu. Ada beberapa pertanyaan dalam pra observasi yang akan saya coba tanyakan dulu nih kepada Bapak Ipan hari Boleh, Bu. ini. Silakan, siap. Tapi nggak mengganggu nih kan, Pak Iya, Ipan? tidak, Bu, tidak, Bu. Oh tidak, Iya. lagi nyantai kan? Iya, lagi nyantai. Oke, ya. Pak, saya mau tanya, nanti Bapak mau ngajar materi apa di kelas 10 nih? Kebetulan kelas 10 sekarang ini udah masuk kepada materi praksara, Bu. Jadi dalam pembelajaran. Jadi udah masuk dalam materi praaksara ya Iya, Pak ya? Iya. Oke. Jadi nanti dalam materi praaksara ini berarti kan secara tidak langsung Bapak membuat nih tujuan pembelajaran ya kan yang ingin Bapak capai. Kira-kira ada berapa tujuan pembelajaran nanti yang akan Bapak capai, Pak? Iya, Bu. Di dalam modul yang saya buat itu ada 5 tujuan pembelajaran ya. Yang diantaranya salah satunya itu ya adalah memahami konsep praaksara, dan yang kedua menganalisis tentang pembabakan waktunya, dan yang ketiga itu memahami tentang persebaran manusianya, dan yang keempat yaitu tentang pola hidup daripada manusia pada zaman praaksara, dan yang terakhir itu yaitu adalah menganalisa tentang peninggalan-peninggalan zaman praaksara, seperti itu. Berarti ada 5 ya Pak Iya, ya 5, tujuan Bu. pembelajaran. Iya. Nah, yang berikutnya nih Pak, yang akan saya tanyakan nih, nanti selain tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, kemudian ada area pengembangan nih yang akan Bapak ingin capai juga nih pada saat nanti yang ketika saya observasi. Nah, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai selain daripada tujuan pembelajaran? Ya, kebetulan kelas 10 ini kan sudah kurikulum merdeka ya, Bu. Iya. Jadi saya itu untuk pemahaman areanya itu saya ingin pemahaman konsep, pemahaman proses untuk yang ingin saya capai kepada peserta didik ya dari pembelajaran sejarah ini sendiri, Bu. Kenapa harus ada pemahaman konsep dengan pemahaman proses yang ingin Bapak capai nih? Ya, karena pada proses kegiatan pembelajaran ini kan untuk dalam kurikulum merdeka itu supaya anak bisa memahami proses pembelajarannya, bagaimana mereka menganalisa tentang materi-materi yang ada, seperti itu, Bu. Oke, berarti Bapak ingin menekankan kepada anak-anak itu bagaimana pemahaman konsep, kemudian pemahaman proses. Jadi anak-anak itu dalam proses pembelajarannya lebih menyenangkan ya Pak, Iya, terutama betul, dalam betul. materi praaksara. Iya, betul. Apalagi kalau kita lihat praaksara ini kan anak-anak belum lahir pada saatnya. Betul, Bu. Iya, Tetapi betul. bagaimana cara kita Untuk sebagai memahami, guru iya. menyajikannya ya Pak Siap, ya? siap, betul. Ya, betul. Nah, supaya bisa menghasilkan tujuan, supaya bisa area pengembangannya itu tercapai, Bapak menggunakan strategi apa nih dalam pencapaiannya nanti? Baik, Bu, strategi ataupun model pembelajaran yang saya gunakan di sini sistemnya itu yaitu TGT, Bu, Teams Tournament Games, ya kan. Di sini saya mengelompokkan anak untuk dalam area pembelajaran. Nanti mereka akan melakukan pembelajaran dalam artian itu berkelompok untuk menjawab setiap pertanyaan yang saya buat. Artinya itu mereka untuk mengembangkan ataupun kemampuan diri mereka, seperti itu, Bu. Dan juga ditambah dengan metode ceramah bervariasi, seperti itu, Bu. Dan awal-awal pertemuan itu saya akan menampilkan seperti PowerPoint untuk dasar mereka terlebih dahulu, seperti itu. Oke, berarti sepertinya nih Bapak akan mencoba nih dengan model pembelajaran TGT, kemudian sebelum pencapaian model TGT itu ada penyampaian informasi kepada anak-anak Iya. melalui video begitu ya kan, Iya. dengan pembagian kelompok.
Jadi kalau dilihat nih strategi yang Bapak sudah buat nih, kayaknya nanti pembelajarannya lebih asik nih Pak Siap nanti. Bu, mudah-mudahan ya. Berarti ya. Ya. Jadi anak-anak ini lebih antusias untuk mempelajari terutama materi Aksara. begitu ya Pak. Nah, rencananya akan kapan nih Bapak akan laksanakan? Rencananya hari Kamis ini Bu. Hari Kamis hari ini ya? Kamis ini kebetulan di kelas 10E. Oh, di kelas Iya. 10. Jam keberapa tuh Pak? Kalau Jam boleh tahu. 1 dan kedua. Oh, jam pertama, kedua. Oh ya, Iya. pas ini. Saya juga nanti jam pertama dan kedua di hari Kamis besok itu memang kosong nih Pak. Oh, siap, Bu. Berarti saya nanti bisa nih masuk ke kelas Bapak Boleh, untuk silakan Bu, observasi. silakan. Ya, kebetulan juga nanti pengajar praktik saya juga akan hadir Iya, Bu. bersama-sama dengan saya. Tenang aja Pak, kita bukan yang harus tegang-tegang nanti Siap, dalam Bu, pembelajaran. siap. Jadi saya ingin melihat proses Bapak dalam mengajar. Bagaimana sih bisa membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Siap, Bu. Ya. Baik. Jadi kita ketemu nanti di hari Kamis ya Pak Siap, ya, Bu, siap. pembelajaran Iya, dalam siap. praksara. Baik Bu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih buat hari ini. Maaf sudah mengganggu Iya. pekerjaan Pak Ipan hari Enggak ini. masalah, Bu. Iya, Tidak masalah sama-sama, ya Bu. Pak Iya, ya. iya, Bu. Oke, saya permisi dulu Pak mau Baik. masuk kelas. Masih Bu, mari. Ya. Silakan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Gimana kabarnya? Oke, untuk memulai kegiatan ini Bapak absen dulu di ini. Kelas dulu. Adinda Fatia Ramadhani, Adita Aurora, Aditya, Aisyah Ibu Indonesia, Adina Kristi Gutiari, Maredi Juan Pratama, Dalang Ramadan, Giri Bagas Saputra, Ilham Munawar, Irma Fitria, Mati Putri, Alicia, Indah Barat, Aisyah Putri, Daira Samira, Bangsa Samira, Zainal Irfan. Oke. Oke, anak-anak Bapak, sesuai
dengan pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari aksara. Untuk pertemuan hari ini, Bapak mengikuti tadi aksara tahu apa? Apa? Aksara, kita Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini ya, Bapak minta kepada kalian untuk membentuk kelompok ya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi. Silakan Bapak kasih waktu 3 menit untuk berkelompok duduknya. Waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian membaca referensi ataupun buku yang kalian punya terhadap materi yang akan kita bahas. Nanti per kelompoknya untuk maju ya, mengerjakan apa yang ada di papan tulis. Paham ya? Saran dari Bapak Wahid, silakan 5 menit baca buku ataupun referensi bebas. Boleh menggunakan HP, gunakan HP yang kalian punya untuk mencari referensi tentang materi atau submaterinya, yaitu tentang aksara. Oke, dari sekarang Bapak persilakan untuk anak-anak Bapak mencari referensinya ataupun membaca dari materi yang silakan.
Yang di belakang perhatikan dan tidak paham, ya? Oke. Perhatikan Bapak, yang ini ya kan? Perhatikan Bapak. Ya, perhatikan Bapak, betul, baris betul. Kalian di sini semuanya perhatikan ya, ini penting kan? Oh, yang sana, oi. Perhatikan. Di sini ada 3 kertas. Di mana perhatikan? Setiap kertas ada terdiri dari 5 bagian. Kalian bisa lihat kan? 5 bagian ini ada soal. Paham? Ada soalnya. Tugas kalian di sini kerja sama kelompok, berdiskusi nanti urutan. Tugas pertama itu yaitu adalah kelompok 1. Sebenarnya ini contoh kelompok 1 maju ke depan mengerjakan nomor 1. Kalau kau tak bisa kembali, jangan kau ngambil nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Paham? Jadi nanti kalau dia tak bisa mundur diganti oleh kelompok orang yang berikutnya sampai selesai yang ini. Andai kan memang semua kelompok tidak bisa jawab, baru kita turun ke nomor 2. Paham? Nanti siapa yang paling banyak jawab, paling benar, maka nilainya tertinggi. Paham? Artinya selesai kan yang nomor 1. Kalau kau maju pertama tak bisa, kau mundur. Jangan kau ngambil nomor 2. Paham? Digantikan oleh orang yang berikutnya. Andai kan nanti Pak yang nomor 1 udah bisa dijawab Pak, baru boleh lanjut ke nomor 2. Paham ya? Depan, depan, yang di depan, silakan ambil, langsung diisi semua, paham ya? Lanjut nomor 2. Jangan kasih tahu kelompok ini mana ya. Saya nanti nyaman gitu ya. Kita belajar ya. Semua di dalam. Kalau sampai tak bisa semua orang, ganti ke nomor 2. Berarti nomor 1 0, tak ada nilai. Iya, nanti dia jawab. Nah. Kamu tadi nomor berapa? Sama. Coba sekali lagi. Bisa enggak? Soal-soal Bapak kasih semua. Setelah zaman di mana manusia belum mengenal tuh. Bagian zamannya dibagi menjadi beberapa zaman. Ada zaman batu terbagi jadi yaitu menjadi zaman Megalitikum, Paleo, Meso dan Neo, ya kan? Udah itu ada zaman logam, ya. Mungkin hari ini kita coba sekian. Untuk minggu depan kita lanjutkan materi berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya Pak ya. Pagi. Nah, perkenalkan saya Pariama Rentauli. Saya adalah calon guru penggerak angkatan yang ke-9, berasal dari SMA Negeri 6 Kota Pontianak. Nah, kali ini saya bersama rekan saya Pak Ipan Bayu, Siap, Bu. ya, sebagai guru yang telah diobservasi. Iya, Bu. Begitu juga dengan pembimbing praktik saya Pak Yohanes Peten. Apa kabar Bapak-bapak? Baik, Bu. Baik ya. Baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Pak Ipan dengan Pak Yohanes yang sudah menyempatkan waktu bersama-sama kembali bersama saya di sini untuk melanjutkan kegiatan supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan supervisi akademik saya yaitu pada tahap pasca observasi dalam rangka mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Pak Ipan lakukan di minggu yang lalu. Baik, Bu. Ya, pada tahapan ini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Silahkan, Bu. Ya, pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana perasaan Bapak terkait pada saat observasi yang sudah saya lakukan? Awalnya saya merasa canggung, Bu. Cuman seiringnya berkembangnya waktu, berjalannya waktu, alhamdulillah udah terasa santai dan biasa gitu kan. Walaupun awalnya canggung seperti itu, Bu. Jadi pada awalnya canggung ya Pak ya, Iya, Bu. tapi kelamaan jadi menjadi senang ya Iya. berada bersama dengan saya pada saat observasi di kelas Bapak ya. Siap, Bu. Nah, berarti Bapak tidak merasa terganggu dalam proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Tidak, Bu. Ya. Jadi Pak Ipan bisa tolong diceritakan area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dan bagaimana proses pembelajaran pada minggu lalu pada pembelajaran materi sejarah kemarin, Pak. Baik, Bu. Dalam proses pembelajaran itu tentu saya memiliki rencana awal, yaitu dalam pembuatan modul yang pertama. Dan dalam pembuatan modul itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi yang menjadi area pengembangan saya dalam pembelajaran tersebut yaitu adalah area proses sama area konsep. Di mana area konsep di sini yaitu saya mengkonsep agar anak-anak itu memahami tentang materi yang ingin saya ajarkan. Di mana di situ saya bagi menjadi bagaimana anak memahami tentang materi praaksara, pembagian zamannya, manusia yang hidup pada zaman itu, serta pembagian pembabakan waktunya seperti itu, serta peninggalan-peninggalannya. Sedangkan untuk prosesnya, setelah terlaksana kegiatan tersebut, alhamdulillah ternyata anak lebih memahami dengan proses pembelajaran yang saya terapkan yaitu metode TGT sendiri, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, berarti area pengembangan Bapak pada pengembangan yaitu konsep dan proses ya yang Iya. sudah Bapak lakukan. Benar sekali, Bu. Nah, dalam area pengembangan konsep dan proses yang Bapak lakukan, apakah menurut Bapak nih sudah berhasil dalam prosesnya, pembelajarannya? Baik, Bu, secara keseluruhan itu sudah berjalan sangat baik, tetapi memang mungkin ada hal-hal yang belum maksimal seperti itu, Bu. Sebelum maksimal karena mungkin adanya kendala-kendala lah seperti itu, Bu. Seperti yang Ibu hadir pada saat observasi di dalam kelas, pada saat itu kan Ibu bisa melihat sendiri tentang kondisi kelasnya seperti itu. Berarti menurut Bapak nih masih ada kekurangan, masih ada kendala yang Bapak hadapi pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran. Nah, Benar. kendala atau hambatan seperti apa nih yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran kemarin? Baik, Bu. Dalam kendala ini karena jumlah siswa di kelas itu mungkin terlalu ramai ya, Bu ya. Jumlahnya kurang lebih kan sekitaran 30 lebih. Saat pembagian kelompok itu terkadang ada siswa yang kurang fokus ataupun mereka tidak peduli gitu ya. Dan ada juga ketergantungan siswa kepada kawan-kawannya karena kan sistemnya TGT ini adalah sistem pelajar kelompok seperti itu, Bu. Sehingga ini akan sangat sulit lah dalam hal mengontrol, tapi alhamdulillah masih bisa terkendali seperti itu, Bu. Ya, berarti ada sebagian ya Pak ya, masih ada beberapa lah anak-anak yang masih kurang aktif dalam proses Benar pembelajaran, kemudian dalam pembagian kelompok yang yang mungkin agak lebih suasananya lebih ribut ya, Iya, dengan metode permainan yang Iya, Bapak lakukan betul kemarin. sekali, Bu. Mungkin sebagian anak ada yang merasa seru, tapi sebagian anak nih
saya mau ngapain gitu di dalam pembelajaran gitu ya, bingung gitu ya kan. Nah, tetapi karena ada pengarahan dari Bapak kemarin kepada anak-anak, jadi anak-anak cenderung aktif gitu ya kan. Iya, Bu. Nah, jadi menurut Bapak nih kalau dilihat dari penyebabnya yang anak-anak tadi kurang aktif gitu ya kan, dengan kondisi seperti itu, rencana Bapak ke depannya apa nih untuk yang dilakukan nanti? Oke, dalam pembelajaran kedepannya mungkin saya akan berfokus kepada sistem diferensiasi, Bu, di mana di sini saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan kepribadian ataupun mengelompok berdasarkan auditori, ya, visual sama kinestetik mereka, agar mereka bisa terkumpul sesuai minat dan bakatnya dan kemampuan mereka sendiri, gitu, Bu. Oke, jadi untuk bisa melihat tadi kendala yang dialami oleh Bapak ingin punya rencana ke depannya dengan solusinya itu ingin mengelompokkan anak ya berdasarkan profil kebutuhan belajar anak. Betul, betul. Ya, karena kita tahu memang anak-anak ini kan ada yang sukanya mendengar ya kan, sukanya melihat, bahkan yang bergerak. Berarti ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Benar sekali. Mungkin kalau kita kelompokkan seperti itu, suasananya mungkin di dalam kelas akan lebih menyenangkan. Iya, akan lebih menyenangkan dengan permainan yang Siap. kemarin Bapak Betul. terapkan ya. Betul. Oke. Jadi kalau dilihat tadi Bapak sudah ada rencana ke depannya ya Pak ya. Nah, kira-kira dalam rencana untuk profil belajar siswa tadi nih Pak, yang sudah ingin Bapak rencanakan, kapan akan Bapak terapkan lagi nih? Baik, Bu, kebetulan kan sekarang ini sekolah lagi dalam masa penilaian akhir ya, Bu. Iya. Mungkin nanti akan saya terapkan itu di semester 2 awal ya, setelah pembelajaran udah mulai aktif kembali setelah setelah selesai ulangan semester pertama ini, Bu. Seperti itu. Oke, berarti baik ya Pak ya. Ya, Bu. Semoga yang Bapak rencanakan ke depannya ini boleh terlaksana dengan baik. Amin. Dalam menciptakan nih pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan berdasarkan kebutuhan anak-anak Siap. gitu ya kan. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan dari kita Gurunya. sebagai pendidik gitu ya kan, tapi berdasarkan kebutuhan dari anak-anak. Begitu ya Pak ya? Ya, baik, Bu. Ya, sama-sama ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Ipan ya. Terima kasih Untuk juga, hari Bu. ini prosesnya boleh berjalan dengan baik. Proses coaching kita hari ini. Kemudian saya beri kesempatan kemudian Pak Yohanes untuk memberikan umpan balik dalam proses coaching pada pagi hari ini. Cut dulu Kak. Oke, sama-sama ya Pak Ipan ya. Saya beri kesempatan kepada Pak Yohanes. Baik, Untuk terima memberikan kasih umpan balik. Bu Pariyama dan juga rekan sejawat Ibu Pak Ivan ya. Proses yang saya amati pada coaching hari ini di luar ekspektasi saya. Saya tuh membayangkan ketika pertama ketemu sesama rekan guru mengadakan coaching, mungkin ada canggung, kesulitan sana sini, tetapi ya suasana yang Bu Pariyama dan Pak Ivan bangun ini menurut saya karena pertimbangan kesetaraan, kesederajatan gitu ya, sehingga komunikasinya menjadi hidup dan lancar ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pancingan yang dibuat oleh Bu Pariyama selaku coach dalam hal ini itu juga menurut saya sudah mengarah kepada penggalian persoalan ya, penggalian persoalan, karena tujuan coaching ini bukan untuk sekedar menilai siapa salah siapa benar, tetapi kita mau perbaiki sama-sama nih. Kalau sudah bagus ya kita beri apresiasi, kalau bagian mana yang masih kurang kita akan perbaiki sama-sama. Tapi ide perbaikannya itu harusnya dari coach, dari orang yang disupervisi. Jadi bukan dari atas gitu ya, bukan dari pengawas atau dari guru senior yang kamu harus begini, kamu harus begini. Tetapi digali pelan-pelan sampai guru menemukan sendiri, oh masalahnya ini, ya saya kurang begini. Lalu dirangsang untuk berpikir dan merumuskan sendiri kira-kira apa yang bisa dipakai untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Ini menurut saya keren sekali. Tak boleh dikasih simbol jari, jadi agak susah sekarang ya. Tapi proses yang Bapak Ibu lakukan sudah sangat bagus. Saya bisa menyaksikan sebuah proses komunikasi yang bagus dan mendalam
Mudah-mudahan apa yang diungkapkan baik oleh Bu Pariama maupun Pak Ivan ini sungguh untuk mengembangkan diri pribadi maupun mengembangkan sekolah ini. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Ya, Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih atas umpan balik dan tanggapan terkait pasca observasi hari ini dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang meliputi dari tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak buat Pak Ivan Bayu dan terima kasih banyak buat Pak Yohanes Peten buat bantuannya. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semua ya Pak ya. Amin.